Wabarakatuh. Alhamdulillah, ada di sini kembali saya akan memenuhi tugas dari Pak Hervin Yongki Pradika MHI, Prodi Hukum Tata Negara semester 5 dengan judul pembuktian. Pengertian pembuktian. Pembuktian adalah suatu proses pengungkapan fakta-fakta yang dinyatakan bahwa suatu peristiwa hukum benar sudah terjadi. Haji Zainal Askin menyebutkan pembuktian merupakan cara untuk menunjukkan kejelasan perkara kepada hakim supaya dapat dinilai apakah masalah yang dialami penggugat atau korban dapat ditindak secara hukum. Kemudian kebenaran yang dicari dan diwujudkan hakim cukup kebenaran formil atau formal warheads. Dari diri dan subari hakim tidak dituntut keyakinan. Hakim tidak dilarang mencari kebenaran material, asal kebenaran itu ditegakkan di atas landasan alat bukti yang sah memenuhi syarat. Meliputi hakim yakin. Kalaupun hakim yakin tetapi keyakinan itu tidak ditegakkan di atas landasan alat buktian yang sah, tidak dibenarkan hukum. Sebaliknya, walaupun hakim tidak yakin asal pihak yang berperkara dapat membuktikan berdasarkan alat bukti yang sah, hakim menerimanya sebagai kebenaran. Kemudian di sini ada alat-alat bukti. Macam-macam alat bukti diatur dalam pasal 284 RBG 164 HIR dan 1866 BF yang terdiri dari 1. Alat bukti tertulis atau surat, 2. Alat bukti dengan saksi-saksi, 3. Alat bukti dengan persangkaan, 4. Alat bukti pengakuan, kemudian 5. Alat bukti sumpah, dan dalam praktek peradilan perdata disampaikan 5 alat bukti tersebut di atas. Dikenal pula 2 macam alat bukti lainnya, yaitu 6. Pemeriksaan setempat, kemudian 7. Keterangan ahli. 1. Alat bukti tertulis atau surat. Ada 3 macam alat bukti tertulis atau surat, yaitu alat 1. Akte otentik. Akte otentik adalah akte suatu tulisan yang dibuat dengan sengaja untuk diajukan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuktiannya. Pembuatannya atau Rindu Syahrani 2991. Kemudian 2. Akta di bawah tangan. Akta di bawah tangan dibuat tidak oleh pejabat umum dan atau dibuat tidak dihadapkan pejabat umum. Demikian pula pembentukan bebas ditentukan pembuktian secara spesifik dalam peraturan perundang-undangan. Kemudian 3. Alat bukti tertulis atau surat bukan akta. Surat-surat yang sudah memenuhi kriteria sebagai alat bukti kriteria tidak memenuhi syarat untuk dapat dikategorikan sebagai akta. Kemudian 2. Alat bukti dengan saksi atau kesaksian. Kesaksian adalah kepastian yang diberikan kepada hakim dan dipersidangkan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang-orang yang bukan salah satu pihak dari dalam perkara yang dipanggil di persidangan. Kemudian 3. Alat bukti persangkaan. Persangkaan merupakan alat bukti yang tidak langsung yang dapat dibedakan menjadi 2. 1. Persangka undang-undang atau persangka berdasarkan hukum. Kemudian persangka berdasarkan kenyataan atau persangka hakim. Kemudian 4. Alat bukti pengakuan. Pasal 174 HIR menyatakan pengakuan yang diucapkan di hadapan hakim yang mengaku itu baik yang diucapkannya sendiri maupun dengan perantara orang lain yang istimewa dikuasakan untuk itu. 5. Alat bukti sumpah atau RBG atau HIR mengenai 3 macam sumpah, yaitu pasal 182 RBG dengan pasal 155 HIR mengenai sumpah perlengkapan dan sumpah penaksiran.
Sedangkan pasal 183 RBG dan pasal 156 HIR mengenal adanya sumpah pemutusan. Dengan mengucap sumpah, maka yang mengucap sumpah itu dimenangkan oleh hakim. Kemudian 6. Pemeriksaan setempat. Pemeriksaan setempat mendapatkan dasarnya pada pasal 180 RBG atau 153 HIR yang menentukan ketua jika dipandang perlu atau bermanfaat dapat mengangkat suatu atau dua orang komisariat untuk dengan dibantu oleh panitera mengadakan pemeriksaan di tempat atau mendapat tambahan keterangan. Pemeriksaan setempat tidak termasuk salah satu alat bukti yang disebutkan dalam pasal 184 RBG, pasal 164 HIR, pasal 1866 BW. Kemudian 7. Keterangan ahli. Pasal 181 RBG, pasal 154 HIR menentukan jika pengadilan negeri berpendapat bahwa persoalan dapat diungkap dengan pemeriksaan oleh seorang ahli, maka ia atas permohonan para pihak dapat mengangkat ahli untuk atau mengangkatnya karena jabatan. Keterangan ahli itu berupa pendapat atau kesimpulan berdasarkan pengetahuan atau keahliannya yang dikuatkan dengan sumpah. Namun demikian, hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli tersebut. Jadi sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.